وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Yang pertama dan utama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir di majelis yang mulia dan berbahagia ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk silaturahim. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majelis ini akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang senantiasa berusaha meneladani akhlak beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan menjalankan ajaran agama yang betul-betul bersumber darinya, sehingga harapannya di hari kiamat nanti kita betul-betul diakui sebagai umatnya, dan inilah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pagi hari ini ya, tentang jangan lupa bekalmu. Ya. Ganti temanya, mungkin dengan pertama membaca flyernya penyakit hati bagian 3 kan gitu ya. Kita seling dulu dengan materi yang lain yang judulnya jangan lupa bekalmu. Pada saat kita mau bepergian, mau liburan atau apapun ya, kira-kira kalau nggak bawa bekal berani atau nggak tentu? Nggak berani ya? Mau ke Malang, jalan-jalan sama anak-anak liburan, nggak bawa bekal, pasti nggak berani. Jangankan sama orang lain, sendirian itu nggak berani. Atau kita bepergian bawa bekal tapi ngepres sedikit banget. Kira-kira was-was mau berani. Was-was itu ya Allah, nanti cukup apa rendah dan sebagainya. Nah itu ya. Pada saat kita bepergian, kita harus bawa bekal yang cukup. Nah begitu pula halnya pada saat kita mau melakukan perjalanan panjang, perjalanan yang tidak ada ujungnya, yaitu perjalanan kehidupan setelah kematian. Ya. Itu perjalanan panjang, khalidina fiha, ya. Kekal langgeng di dalamnya, ya. Yaitu perjalanan akhirat. Ya. Itu kita harus mempersiapkan bekal. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita, Allah ingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Nah ini jadi sumber rujukan tema kita pada hari ini, surat Al-Hasyr ayat 18. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ini Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kalian semua kerjakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita 2 hal dalam ayat ini. Pertama, kita diperintahkan bertakwa kepada Allah. Ya. Untuk yang ini kita tidak perlu
bicara panjang lebar ya. Karena kita sudah sering mendapatkan materi bertakwa yang intinya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Perintah yang kedua, nah ini yang akan kita detilkan. Allah memerintahkan kita agar kita mempersiapkan bekal untuk hari esok, mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang tak berkesudahan, yaitu perjalanan kehidupan setelah kematian. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk merespon perintah Allah dalam ayat ini? Di mana Allah memerintahkan kita mempersiapkan bekal untuk hari esok. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang akan kita bahas. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk merespon perintah Allah kepada kita agar kita mempersiapkan bekal untuk hari akhir. Apa 3 hal itu? Yang pertama, kita harus melakukan ahsanu amal. Kita harus melakukan ahsanu amal. Apa itu ahsanu amal? Amal terbaik. Apa itu amal terbaik? Atau apa kriteria sebuah amal dinamakan amal terbaik? Amal terbaik itu memiliki 3 kriteria atau 3 ciri. Ahsanu amalan, amal terbaik itu mempunyai 3 kriteria atau 3 ciri. Pertama, ikhlas di dalam niatnya. Nanti kita detilkan. Yang kedua, benar dalam mengerjakannya. Pertama, ikhlas dalam niatnya. Yang kedua, benar dalam mengerjakannya. Yang ketiga, istiqomah dalam melakukannya. Ikhlas niatnya, benar cara mengerjakannya, istiqomah dalam melakukannya. Itu namanya ahsanu amal, kriterianya 3. Yang pertama, kenapa amal itu harus ikhlas dalam niatnya? Ada lagi penjelasannya. Pertama, karena ikhlas itu perintah Allah. Ikhlas itu perintah Allah. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahud-din, dengan memurnikan hanya karena Allah di dalam menjalankan agama. Jadi dalam ayat itu Allah mengatakan bahwa kita ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah ikhlas murni, niatnya, motivasinya, semangatnya, tendensinya hanya karena Allah, hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah. Jadi ikhlas itu perintah. Yang kedua, ikhlas itu menjadi syarat diterimanya amal. Ikhlas itu menjadi syarat diterimanya amal. Yang ketiga, ikhlas itu membahagiakan hati. Jadi 3 alasan kenapa kita harus ikhlas dalam beramal. Yang ketiga, ikhlas itu membahagiakan hati. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, terus kok hati kita tidak bahagia, malah kita emosi setelah melakukannya, kita perlu introspeksi diri. Kita perlu muhasabah. Kita perlu bertanya kepada hati kecil kita. Pada saat kita melakukan itu, niatnya karena apa? Ya.
kita melakukan kebaikan tidak bahagia, itu biasanya dalam hati kecil kita ada perasaan, ada keinginan mendapatkan balasan dari manusia atas kebaikan kita dan mendapatkan pujian dari manusia atas kebaikan kita. Pada saat kita melakukan kebaikan tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan balasan, gitu ya, dari manusia yang kita harapkan, maka hati kita kecewa. Tetangga lagi repot, perlu kita bantu kerepotannya. Dalam hati kecil kita ada terbersit keinginan, ya mudah-mudahan nanti saat saya repot bisa gantian dia bantu saya. Seumpama gitu ya. Ayo kita bantu, mudah-mudahan aja nanti pada saat kita repot dia bantu kita. Kita berharap begitu. Nah ternyata pada saat kita repot dia tidak bantu kita. Kemudian kita sakit hati, kita kecewa. Nah itu berarti kita perlu mengecek niat kita pada saat kita membantu tetangga kita. Jadi transaksi kita itu dengan Allah, bukan dengan manusia dalam melakukan kebaikan. Karena melakukan kebaikan itu perintah Allah. Jadi biarkan Allah yang memberikan balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Pernah kita tolong dengan sepenuh hati. Ternyata dia jangankan membalas kebaikan kita, mengucapkan terima kasih saja tidak. Mungkin karena saking akrabnya, gitu ya. Dia mendapat kebaikan kita, dia biasa saja, mungkin dia saking dekatnya. Tapi ternyata kita yang nolong masih ada keinginan dan harapan. Oh ya basa-basi matur syukur, kok kayaknya belas begitu ya. Akhirnya dalam hati kita terbesit, cukup sampai di sini. Besok no way, nggak akan saya tolong lagi. Orang tak tahu diri, gitu ya. Berarti kita melakukan kebaikan tidak bahagia hatinya. Nah itu hati-hati ya. Kita perlu muhasabah, introspeksi. Jangan-jangan ya kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihatnya karena Allah, sekalipun berat ya. Sekalipun berat ya. Karena kita manusiawi ya. Minimal kan dapat basa-basi atau sungguhan gitu ya. Tapi kalau kita lihatnya karena Allah, kita tidak akan peduli dengan ucapan terima kasih, tidak akan peduli dengan balasan dari manusia. Karena pahala dari Allah, balasan dari Allah itu lebih penting, lebih bernilai daripada sekadar ucapan terima kasih dari manusia. Dan janji Allah, janji Rasulullah itu tidak akan mungkin bohong. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula yang akan didapatkan. Itu kan nama Tuhan. Dan Rasulullah juga mengatakan barang siapa meringankan beban saudaranya ketika di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Itu tak mungkin bohong. Rasulullah mengatakan itu. Ya jadi bismillah, niatkan apapun yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya ahsanu amalan. Ini dari yang pertama ya. Jadi kita urutkan lagi supaya tidak kacau kan gitu ya. Untuk merespon perintah Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah memerintahkan kita mencari bekal untuk akhirat. Respon kita pertama, kita melakukan ahsanu amalan, amal terbaik. Amal terbaik kriterianya 3. Pertama, niatnya hanya karena Allah. Kenapa kita niatnya hanya karena Allah? Kenapa harus ikhlas karena Allah? Gitu ya. Pertama, ikhlas itu perintah. Yang kedua, ikhlas itu syarat diterimanya amal. Yang ketiga, ikhlas itu membahagiakan. Kan begitu ya. Tetapi ibu yang dirahmati Allah, sekalipun kita pada saat melakukan kebaikan jangan berharap ucapan terima kasih, jangan berharap balasan dari manusia. Kalau posisi kita itu sebagai penerima kebaikan, itu wajib mengucapkan terima kasih. Ya. Kalau kita sebagai pelaku kebaikan, jangan berharap ucapan terima kasih. Tapi kalau kita sebagai penerima kebaikan, wajib mengucapkan terima kasih. Dalilnya mana? Berterima kasih itu wajib hukumnya dalam surah An-Nisa ayat 86. Ya. An-Nisa 86. Allah SWT
Allah telah berfirman, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza hayyitum, ketika kalian semua diberi penghormatan, bi tahiyyatin, dengan sebuah penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau minimal dengan yang selevel. Dan ayat ini juga menjadi dalil tentang kewajiban menjawab salam. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, wajib dijawab. Ini dalilnya ayat ini. Kalau diberi penghormatan, maka kita wajib membalas penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal yang sama. Yang lebih baik itu contohnya, kalau orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawabnya harus dipanjangkan, dikatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya lebih baik. Karena salam itu kan doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan Allah berikan kepadamu. Kita jawab dengan yang lebih panjang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan juga Allah berikan kepadamu, berkahnya, gitu ya, rahmatnya. Lebih banyak kita mengembalikan salam, menjawab salam, atau minimal sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu minimal. Ibu yang dirahmati Allah, sering saya sampaikan di banyak tempat. Saya sering mungkin juga dirinya pernah mengalami, terutama saat bermedsos. Kita WA teman kita, sebagai etikanya kan ketika menyapa pertama kan kita ucapkan salam, kan gitu ya. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya? Terus kita sampaikan maksud tujuan kita. Itu masih banyak orang yang menjawab WA itu salamnya tidak dijawab, WA keduanya yang dijawab. Gila mungkin. Sering ya, gitu ya. Assalamualaikum, kita dengan penuh semangat gitu ya, mendoakan gitu ya. Ternyata dijawabnya itu yang bawahnya saja. Itu masih banyak begitu. Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib, gitu ya. Berdosa ya. Gitu. Tetapi itu kalau sifatnya personal, japri gitu ya, itu wajib dijawab. Kalau dalam grup itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada satu orang mengucapkan salam, assalamualaikum, gimana saudara-saudaraku di grup ini kabarnya hari ini? Ya. Itu kalau sudah ada satu orang yang menjawab, yang lain itu tidak usah jawab. Tapi kita biasanya kan, waalaikumsalam, alhamdulillah, waalaikumsalam, alhamdulillah, waalaikumsalam, gitu ya. Copy paste, tapi gitu ya. Itu tidak harus begitu. Kalau dalam grup itu cukup perwakilan. Seperti ini saya atau banyak orang begini, gitu ya. Kalau sudah ada satu yang menjawab, yang lain sudah gugur kewajiban. Gitu. Tapi kalau yang lain mau ikut menjawab juga, ya tidak apa-apa. Dia juga mendapatkan pahala, kan gitu ya. Tapi secara kewajiban cukup. Satu orang yang bukan cukup satu orang ya. Kalau sudah ada yang menjawab, yang lain sudah gugur kewajiban. Fardu kifayah, cukup perwakilan. Baik, kembali ke masalah utamanya. Jadi asal muamalah, kriteria pertama adalah ikhlas niatnya. Yang kedua, benar caranya. Yang namanya asal muamalah, amal terbaik ya, itu benar caranya. Maksudnya benar caranya itu cara yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Khususnya untuk ibadah-ibadah yang memang sudah dijelaskan dan sudah dicontohkan bagaimana tata caranya. Tapi kalau yang ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan bagaimana tata caranya, cuma ada perintahnya saja, gitu ya, maka caranya bebas. Yang penting tidak melanggar syariat. Ya. Seperti perintah bersedekah, perbanyak bersedekah. Bagaimana caranya, diberikan kepada siapa, tidak ada ketentuan khusus, maka bebas. Yang penting tidak melanggar syariat. Ya. Itu kriteria yang kedua, ya, asal muamalah. Yang ketiga, ya, asal muamalah itu cirinya, kriterianya adalah amal itu dilakukan dengan istiqomah. Istiqomah itu amal terbaik.
khairul amali, maka sesungguhnya amal terbaik itu adalah adwamuhu, amal yang rutin berkelanjutan, wa in qalla, sekalipun sedikit. Amal terbaik kata Rasulullah adalah amal yang rutin dikerjakan, kontinu, sekalipun sedikit. Kita sudah pernah bahas istiqomah secara detail, kan gitu ya. Saya kira tidak perlu dibahas tadi ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya, dia nanti di akhir. Nah kemudian yang kedua dari apa? Yang kedua dari respon kita terhadap perintah Allah dalam mempersiapkan bekal. Ya, yang pertama dari ahsanul amal. Yang kedua yang harus kita lakukan untuk merespon perintah Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 adalah kita melakukan amal yang berpotensi memberikan pasif income pahala. Kita melakukan amal yang berpotensi memberikan pasif income pahala. Pasif income itu artinya apa? Kita nggak melakukan apa-apa, kita dapat hasilnya. Ya, itu namanya pasif income. Dalam dunia bisnis biasanya begitu ya. Nah dalam dunia ibadah juga ada namanya pasif income pahala. Kita tidak mengerjakan, sudah tidak mengerjakan amal itu, tapi pahalanya terus mengalir kepada kita. Ini merupakan cara cerdas untuk mengumpulkan banyak pahala. Ya. Apa saja amalan yang berpotensi terus memberikan aliran pahala kepada kita, itu apa saja? Rasul menyampaikan ada 3. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sumbernya dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, ketika seseorang telah meninggal, maka sudah terputus amalnya. Maksud sudah terputus amal itu dia sudah tidak bisa beramal kalau sudah meninggal. Nah kalau sudah tidak bisa beramal, berarti sudah tidak bisa mendapatkan pahala. Orang tidak beramal tidak mendapat pahala kecuali 3 hal. Katakan dengan saya ulangi, kalau seseorang sudah meninggal maka dia sudah tidak bisa beramal, berarti sudah tidak bisa mendapatkan pahala kecuali 3 hal. Apa 3 hal itu? Pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya terus mengalir. Jadi sedekah itu dari sisi pahalanya dia terbagi 2. Ada sedekah yang pahalanya cuma 1 kali, sekalipun 1 kali itu berlipat ganda. Ada yang sedekah itu ya, pahalanya terus mengalir sekalipun orang sudah meninggal. Kalau sedekah yang pahalanya cuma 1 kali, ya, tapi sekalipun cuma 1 kali itu pahalanya berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Ya. Seperti hanya apa? Menyantuni anak yatim, gitu ya. Kemudian nyumbang kegiatan keagamaan, ya. Ngasih makan seperti Jumat berkah, gitu ya. Itu pahalanya 1 kali, sekalipun 1 kali juga tetap penting karena balasannya 700 kali lipat. Seperti dalam surat Al-Baqarah ya, yang mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 1 butir biji, kemudian dari 1 butir biji itu menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap 1 tangkai keluar 100 biji. Itu artinya 700 kali lipat. Ya. 1 kali itu dia dapat pahala 700 kali lipat. Ya. Jadi kalau sedekah onta semuanya begitu ya, untuk perang, gitu ya. Maka di akhirat dia mendapatkan pahala seperti bersedekah 700 ekor unta. Nah, itu namanya 700 kali lipat. Nah, ada sedekah itu yang pahalanya terus mengalir sekalipun kita sudah meninggal. Apa itu? Wakaf.
Ya, wakaf itu sedekah yang pahalanya terus mengalir sekaligus itu sudah meninggal. Ya, dua-duanya itu penting. Gitu ya. Wakaf itu contohnya apa? Seperti panjenengan yang biasanya menjelang bulan Ramadan, kalau anak-anak kita yang sekolah di sekolah swasta, SDIT gitu ya, sekolah bukan SD ya, SMP IT, SMA IT, pokoknya sekolah-sekolah Islam ya, swasta, itu biasanya kalau bulan Ramadan atau jelang bulan Ramadan ada edaran dari sekolah tulisannya wakaf bersama, kan begitu ya? Nilainya ada 25.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1 juta, 5 juta dan seterusnya. Untuk apa? Biasanya ada penjelasannya, untuk menambah fasilitas belajar. Nah, begitu ya. Nah, itulah namanya sedekah jariyah. Itulah wakaf. Ya. Jangan nyumbang 25.000, kemudian diberikan batu bata sama pihak sekolah. Batu batanya dibuat untuk membangun fasilitas belajar. Selama fasilitas belajar itu masih ada, selama fasilitas belajar itu masih digunakan, maka akan terus memberikan aliran pahala. Itu namanya sedekah jariyah, wakaf. Atau nyumbang rumah tahfidz, pembangunan rumah tahfidz seumpamanya, ya, renovasi masjid, renovasi musola dan lain sebagainya. Itu namanya sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir sekalipun kita sudah meninggal. Makanya mungkin panjenengan pernah pas lagi di rumah ada ketuk pintu, kalau ada anak remaja pakai sarung, pakai songkok, gitu ya, nawari kalender. Mungkin pernah gitu ya. Bu, ini saya jual kalender. Kalender apa mas? Kalender pondok. Pondok mana mas? Ini ada di kalendernya ada tulisannya pondok ini, alamatnya di sini. Ya, ini untuk apa bu? Pembangunan fasilitas pondok. Itulah sedekah jariyah. Gitu ya. Jadi bersyukur panjenengan ketika rumahnya diketuk oleh panitia pembangunan pesantren, panitia pembangunan masjid, gitu ya. Itulah sedekah jariyah. Nah biasanya anak-anak bilang berapa mas harganya? Kalau kalendernya harganya 5.000 atau 10.000, tapi kalau panjenengan mau nyumbang terserah panjenengan berapa. Nah, biasanya begitu. Ada yang cuma beli kalendernya saja, ada juga yang dilebihkan ditambahkan sebagai sumbangan tambahan. Yang kalendernya saja yang tetap berpahala, yang memberi tambahan juga tentu ada tambahan pahala. Itulah namanya sedekah jariyah, ya, wakaf, ya, untuk pembangunan fasilitas umum, apalagi fasilitas untuk belajar agama. Ya, jadi ini yang dirahmati Allah, ya, inilah cara cerdas agar kita terus mendapatkan aliran pahala yang namanya sedekah jariyah atau wakaf. Ya. Nah, tetapi aktivitas penawaran wakaf atau sedekah jariyah itu oleh oknum-oknum tertentu kadang-kadang suka disalahgunakan. Pernah kan masuk di TV gitu ya, pernah ada yang meliti satu rombongan di drop, diturunkan dari mobil, bawa kotak amal, keliling ke rumah-rumah, ya, ternyata ya, setelah diselidiki ya, itu palsu, penipuan untuk dimanfaatkan secara pribadi. Nah di dalam Al-Quran saya pernah membahas ayatnya bahwa sedekah salah sasaran itu tetap berpahala. Ya. Jadi jangan khawatir, sedekah salah sasaran itu tetap berpahala. Ya. Adapun oknum yang memanfaatkan sedekah kita untuk sesuatu yang tidak baik, itu dosa dia sendiri yang akan dia tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sudah bersedekah sudah sesuai dengan niat kita. Jadi jangan terlalu menyesal ketika dengan sedekah salah sasaran. Ya Allah, itu ternyata masuk TV, itu ternyata penipu. Padahal saya nyumbang besar ke orang itu. Gak usah menyesal. Ya, sedekah salah sasaran tetap berpahala. Ya, sesuai dengan niat kita. Dia yang menyalahgunakan, dia yang mendapatkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada pembahasan dalam Al-Quran, saya lupa saya persiapkan gitu ya, karena lintasan contoh ini terpikirnya di sini, spontan gitu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi, itu yang pertama ya, sedekah jariyah. Ya.
merupakan amal yang berpotensi memberikan passive income pahala. Yang kedua, yang akan berpotensi memberikan passive income pahala, terus aliran pahala yang akan mengalir sekalipun kita meninggal. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu maknanya dua. Pertama, ilmu yang kita amalkan. Jangan dapat ilmu tentang kebaikan, jangan amalkan. Selama jangan mengamalkan, selama itu pula jangan mendapatkan aliran pahala. Tapi akan lebih bagus di samping kita mengamalkan, kita juga sampaikan kepada orang lain. Jadi kita jangan egois, ya, hanya mau selamat sendiri di akhirat. Ya, kita dapat kebaikan yang bisa berpotensi memberikan banyak pahala, kita simpan. Oh jadi itu semua. Ben, mau ikut masuk neraka dia, begitu ya. Gak boleh. Kita sampaikan. Ya, tadi pagi saya ikut kajian materinya tentang ini, masya Allah luar biasa. Gitu ya. Ternyata teman kita yang tidak hadir pagi ini, kemudian mendapatkan share materi dari kita, dia mengamalkan. Gitu ya. Maka ketika dia mengamalkan, kita akan mendapatkan aliran pahalanya. Dia sampaikan lagi kepada orang lain, maka orang itu mengamalkan, orang ketiga mengamalkan, orang kedua dapat pahala, orang pertama juga dapat pahala. Ya. Seperti MLM pahala, multi level marketing pahala. Jadi kalau ada kebaikan sampaikan. Ya. Nah, tapi seringkali ini ilmu yang dirahmati Allah, banyak orang yang kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, gitu ya. Kalau ilmu itu terkait dengan dunia, ya. Dua orang sama-sama jualan, yang satu laris, yang satu kurang laris. Yang kurang laris nanya, "Mbak, jenengan rahasia apa kok? Kok laris kan gitu kan ya? Jenengan rahasia, kamu cita-cita kamu." Gitu ya. Dia tidak mau berbagi tips bagaimana dagangannya bisa laris. Itu kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Berarti dia belum yakin bahwa rezeki itu sudah ditentukan dan sudah dibagi. Gitu ya. Ilmu itu boleh sama, ilmu bisa jadi sama, cara berjualan bisa jadi sama, tapi jatah rezeki tidak bisa ditiru, tidak bisa diduplikasi. Gitu ya. Jatah rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita berbagi ilmu tentang kesuksesan kita, gitu ya, dan semua orang meniru apa yang sudah kita lakukan, jatah rezeki sudah ada sendiri-sendiri. Jangan takut, jangan khawatir. Saya pernah membaca berita orang Barat kerja di salah satu negeri di Arab, ya, di Timur Tengah. Ya. Yang jelas bukan tanah haram, ya. Karena tanah haram nggak boleh orang Indonesia berada di sana, kan begitu. Di luar tanah haram. Di luar Mekah Madinah. Ya. Nah, dia menjadi manajer salah satu supermarket yang ada di sana, manajer. Dia kerja di sana jadi manajer. Nah, di depan supermarket yang dia kelola di seberang jalan ada supermarket lain yang dikelola oleh orang Islam, ya. Orang Arab, orang Islam. Nah, di sini manajernya orang Islam. Allah takdirkan yang dikelola oleh manajer non-Islam ini sepi. Lama-lama hampir bangkrut. Ya, sepi pengunjung, barang-barang juga stoknya akhirnya tidak bisa belanja lagi, gitu ya. Subhanallah, biasa manajer dari supermarket yang depan yang Islam itu mendatangi manajer yang non-Islam itu menawarkan barang-barangnya untuk diisi di sini. Kalau bisa bayar silakan bayar, kalau nggak bisa bayar konsignasi, yang laku baru bayar. Kemudian manajer yang sana juga siap berbagi tips bagaimana agar tokonya ramai dan laris. Ya. Ini si bule yang jadi manajer di supermarket ini, dia kaget, masya Allah, kok bisa begini? Begitu ya. Kompetitor padahal pesaing, gitu ya. Tapi berani, ya, dan mau berbagi, ya, subhanallah. Ya.
akhirnya diterima kebaikan itu, akhirnya sama-sama rame, sama-sama laris. Berkat kebaikan dari manajer Islam itu, dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasakan keindahan Islam. Jadi masuk Islam. Nah, tapi kita adalah sesama orang Islam sendiri, gitu ya. Kalau berkompetisi seringkali tidak sehat, kan begitu ya. Masya Allah. Nah, jadi kembali lagi nih, ilmu kalau kita sampaikan pada orang lain dan orang lain itu mengamalkan, kita akan terus mendapatkan aliran pahala. Jadi jangan pernah kalian berbagi ilmu, gitu ya. Tentu ilmu untuk kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan yang berpotensi memberikan passive income pahala kepada kita adalah waladin sholihin yad'ulah. Ya. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Anak soleh. Makanya kita harus mengkondisikan semenjak dini anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Karena anak soleh itu merupakan aset jangka panjang, investasi jangka panjang, gitu ya. Kita tanam ya, dari kecil, ya. Nanti insya Allah kalau sudah dewasa, sudah besar, kita akan memanennya. Baik pada saat kita masih hidup di dunia, apapun nanti pada saat kita sudah meninggal, sudah di akhirat. Itu aset jangka panjang. Nah, lalu bagaimana caranya agar anak kita itu menjadi soleh dan solehah? Nah, ini kita bicara ini. Tips agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya. Yang pertama, kita mulai dari makanannya. Kita berikan anak-anak kita makanan yang halal. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita soleh-solehah, yang pertama berikan mereka makanan yang halal. Halal wujudnya dan halal proses mendapatkannya. Jangan sekedar doyan, jangan sekedar enak, jangan sekedar mampu membelinya, tapi perhatikan kehalalannya. Ya. Dan kita perlu memperhatikan gitu ya, fatwa-fatwa MUI ya, terkait dengan makanan yang halal, makanan yang tidak halal gitu ya. Itu harus diperhatikan. Kan banyak ya kalau kita mau baca di medsos itu ya, seperti ada 5 merek es krim yang haram, kan begitu ya. Ya. Yang lagi sempat viral, itu lagi ramai itu ada ya. Es krim tapi belum ada sertifikasi halal dan dinyatakan haram. Dan ada juga yang saya pernah kaget gitu ya, mie yang lagi viral yang sampai antri-antri kalau membeli gitu ya. Itu saya pernah baca MUI Kabupaten Bandung mengharamkan mie itu. Ya, MUI Kabupaten Bandung. Ya bisa dengan baca. Nah, gitu ya. MUI Kabupaten Bandung mengharamkan. Gara-garanya salah satunya ya, ada yang menyepelekan masalah nama. Oh itu kan cuma nama, yang penting kan wujudnya halal. Ya. MUI Bandung itu ada fatwanya kenapa mengharamkan. Gitu ya. Namanya mengikuti lanat, setan, segala macam. Bahasa-bahasa begitu ada yang mengharamkan. Ya. Kalau ada yang mengharamkan, ya, sebaiknya kita hindari. Ya. Sebaiknya kita hindari. Atau kalau kita mau membuat produk, jangan asal viral, kan begitu ya. Kita juga perhatikan kehalalannya. Dari sisi nama itu juga ada pengaruhnya, gitu ya. Konsultasikan dulu. Ya ini boleh nggak kalau saya pakai nama ini? Gitu ya. Nah, ini yang dirahmati Allah. Ya. Kenapa kita harus memberikan anak-anak kita makanan yang halal? Apa sih pengaruhnya? Imam Ghazali mengatakan, orang yang terbiasa memakan sesuatu yang haram, maka dia akan terbiasa berpikir yang haram. Orang yang terbiasa berpikir yang haram, maka dia akan terbiasa bertindak dan bersikap yang haram. Dan kalau yang dikonsumsi makanannya haram, maka akan menjadi energi yang akan menggerakkan tubuhnya. Karena energinya haram, maka yang dilakukannya
kebanyakan adalah haram. Seperti orang kalau biasa korupsi gitu ya. Maka yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana korupsi berikutnya, terus mencari celah dan peluang agar bisa korupsi. Dan tidak punya malu biasanya kalau sudah terbiasa melakukan hal yang haram. Udah ketangkep KPK ya, di TV masih dada-dada, senyum-senyum kan gitu ya. Gak berisi jelas. Ya itu orang malunya udah hilang. Jadi karena yang dikonsumsi haram, gitu ya, sehingga sikapnya, perilakunya, ya begitu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat, melanggar hukum, gitu ya, kita jangan langsung membuat kesimpulan kesalahan dia. Kita perlu introspeksi sebagai orang tua. Ya, kita muhasabah lagi. Jangan-jangan sumber rezeki kita ya, dari sumber yang tidak halal. Karena ada kejadian. Dalam sejarah itu ada seorang ulama namanya Imam Yazid Al-Bustami. Beliau waktu itu kurang lebih berusia 40 tahun. Beliau matur kepada ibunya, "Bu, saya mau matur." "Iya kan, kenapa?" "Saya sudah beribadah berpuluh tahun, ya, tapi saya belum merasakan nikmat dalam beribadah. Ibadah ini rasanya hambar, tidak ada kenikmatan sama sekali. Ibadah ini rasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Kok gak ada nikmat-nikmatnya? Saya mau bertanya sama panjenengan, Bu, mohon maaf," kata Imam Yazid Al-Bustami kepada ibunya. "Apa namanya? Coba ibu ingat lagi, ingat lagi. Selama ibu mengandung saya, selama ibu membesarkan saya, pernahkah ibu mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal? Atau ibu memberikan saya sesuatu yang tidak halal?" Coba ibu ingat-ingat lagi. Ibunya mengingat-ingat. Akhirnya ibunya teringat satu peristiwa. "Wah, jangan-jangan ini penyebabnya." "Nopo ibu?" "Jadi pada waktu aku mengandung dirimu," kata ibunya Imam Yazid itu, "aku pernah mampir ke rumah tetangga, main ke rumah tetangga, tapi orangnya tidak ada. Cuma pintunya tidak terkunci karena tetangga dekat sudah seperti saudara, beliau tetap masuk ke dalam rumah. Ya. Nah ternyata di dalam rumah gak ada orang." Kalau kata ibunya Imam Yazid, "Lalu saat itu saya haus, akhirnya saya mengambil segelas air putih tanpa pamit sama yang punya rumah, karena saya pikir cuma air putih pasti boleh." Kata Imam Yazid Al-Bustami apa? "Mungkin itu penyebabnya. Terus saya harus gimana kan? Apunten Bu, jenengan datang lagi ke rumah itu, sampaikan kejadian ini, bahwa jenengan pernah mengambil satu gelas air tanpa pamit, minta dihalalkan." Masya Allah. Dilakukan oleh ibunya Imam Yazid Al-Bustami, gitu ya. Setelah itu baru Imam Yazid Al-Bustami merasakan nikmat dalam beribadah. Itu baru segelas air, coba. Apalagi kalau 1 triliun, kan begitu ya. 1 miliar, 2 miliar, kan begitu ya. 7 turunan gitu, tidak akan merasakan nikmat dalam beribadah. Doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu penyebab doa tidak terkabul adalah makanan haram. Ya. Nah, jadi kembali lagi nih, kalau kita ingin anak kita soleh-soleh kan, perhatikan makanannya tidak sekadar enak, tidak sekadar bergizi, tidak sekadar doyan, tapi juga faktor kehalalannya. Jangan sekadar mengikuti tren, ya, jangan sekadar keren, gitu ya. Tapi perhatikan, ya, ini halal tanda. Ini yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, ya, kita pun orang tuanya harus mencintai orang saleh. Ya. Tapi tidak harus mencintai ustaznya. Mencintai orang saleh. Nah, mencintai orang saleh itu bagaimana caranya? Kita harus sering berkumpul dengan orang-orang saleh. Di mana tempat berkumpulnya orang soleh itu? Ya seperti ini, di majelis taklim, ya, di majelis ilmu, itu kumpul orang soleh.
Gitu ya. Jadi kita harus sering ngaji ya. Karena itu aura kesolehan itu akan menular kan begitu ya. Makanya orang-orang tua zaman dulu gitu ya, nggak tahu kalau zaman sekarang. Orang tua zaman dulu itu sekalipun mereka tidak pintar agama gitu ya, sering mengajak anak-anaknya silaturahmi ke rumahnya kiai. Ya, enak silaturahmi, minta doa biar berkah. Nah begitu ya. Pak Kiai, ini anak saya, alhamdulillah ini sudah kuliah, ya ini masih SD, ini SMP, ini sudah bekerja. Mohon doanya Pak Kiai supaya anak-anak saya ini soleh-soleh kan, sukses masa depannya. Ya. Kita mencintai orang soleh. Kita kondisikan anak-anak kita juga mengenal dan mencintai orang-orang soleh. Ya. Supaya mereka aura kesolehan itu menular. Gitu ya. Yang ketiga, tiga bu ya? Yang ketiga, kalau kita ingin anak kita soleh-solehah, ya, berikan mereka pendidikan agama, ya, dikasih ilmu agama, dibekali ilmu agama. Ya. Kenapa kita harus membekali mereka ilmu agama? Ya. Ya. Supaya mereka tahu kewajibannya sebagai seorang Muslim. Orang Islam itu kewajibannya apa? Dia tahu. Dia harus menyembah Allah, dia harus sholat, dia berbakti pada orang tua, dia hormat sama yang tua, sayang sama yang kecil. Bekali ilmu agama. Jangan hanya kita bekali life skill, kecakapan hidup, tapi kita imbangi, kita barengi dengan ilmu agama. Ya, sekolahkan ya sekalipun harus mengeluarkan uang gitu ya. Ya maksudnya sekolah-sekolah swasta ya. Saya tidak menjelekan sekolah negeri bukan ya. Sekolah negeri boleh, tapi kalau bisa sekolahnya ngaji. Ya. Kalau sekolah IT Islam terpadu itu kan ngajinya sudah banyak gitu kan gitu ya. Mereka bisa baca Al-Quran, mereka bisa wudhu, mereka bisa sholat, gitu ya. Kemudian mereka juga dilatih cium tangan sama yang tua. Nah itu bekali makanya. Karena ujung-ujungnya kita sendiri nanti akan merasakan manfaatnya. Ya. Ilmu agama itu paling tidak anak-anak kita itu mempelajari 3 ilmu. Ya. Ilmu agama itu yang sifatnya fardhu ain, termasuk kita orang tuanya. Ya. Ilmu yang sifatnya fardhu ain itu kewajiban individu. Setiap orang wajib belajar. Ada 3 ilmu yang sifatnya fardhu ain. Pertama, ilmu tentang akidah, tentang iman. Supaya anak-anak kita tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, ilmu tentang ibadah, supaya anak-anak kita bisa dan benar dalam beribadah. Tahu bagaimana wudhu, tahu bagaimana tayamum, tahu bagaimana bersuci, istinja, tahu bagaimana cebok dari kencing dan seterusnya. Ya kan jangan disepelekan masalah cebok gitu ya. Karena ada orang masuk neraka itu gara-gara air kencing, gitu ya. Dia salah ya, dalam bersuci. Ya. Kemudian dia bisa sholat, ya. Itu fikih, ya. Ilmu tentang ibadah. Pertama tadi apa? Ilmu tentang akidah, tentang iman, supaya tidak melakukan kesyirikan. Ini dosa terbesar. Yang kedua, ilmu tentang ibadah, itu fikih, ya. Yang sudah sempat kita pelajari, tapi terputus sementara. Gitu ya. Kita kan dalam rangka itu ya, belajar fikih. Yang ketiga, ilmu tentang akhlak. Itu fardhu ain, ilmu tentang akhlak. Ya. Jadi dia tahu kewajibannya kepada Allah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga, kepada tamu, itu akhlak. Ya. Masya Allah. Kalau anak kita sudah berilmu dan berakhlak, gitu ya. Ketika mereka sukses, kita merasakan kebahagiaan. Ya. Anak-anak kita berilmu, berakhlak, pada saat sukses, hati kita bahagia. Kita akan menjadi orang tua ini, akan menjadi orang yang paling dibanggakan. Saya pernah melihat itu. Ya. Sudah sangat lama di Indosiar, Bu. Banyak suka nonton Indosiar, kan banyak contoh-contoh kehidupan kan begitu ya. Saya pernah melihat ada yang saya ingat sampai hari ini. Ya, ada 2 orang anak muda sama-sama dari desa merantau ke kota.
Yang satu ngerti agama, yang satu tidak ngerti agama. Dua-duanya sama-sama sukses. Yang tidak ngerti agama, ketika sedang mengadakan pesta syukuran atas kesuksesannya, dia tidak mengundang orang tuanya. Orang tuanya dengar kemudian berangkat sendiri. Ketika orang tuanya datang, dia kaget. Pada saat tamu, teman-temannya bertanya, itu siapa? Dia tidak mau mengakui orang tuanya. Oh, itu pembantu saya baru datang dari kampung. Masya Allah. Kenapa dia bisa begitu? Karena tidak memiliki ilmu agama, tidak punya akhlak, malu mengakui orang tuanya. Ya, karena penampilannya berbeda dengan gaya hidup anaknya. Tapi yang satunya yang punya pendidikan agama, ketika orang tuanya datang saat dia berpesta syukuran atas kesuksesannya, justru dia mengenalkan orang tuanya kepada teman-temannya. Sekalipun orang tuanya penampilannya tidak sesuai dengan gaya hidup dan pergaulan anaknya, kelihatan besok sekalipun tetap dibanggakan di hadapan teman-temannya. Inilah para pahlawan saya. Berkat mereka berdua lah saya mendapatkan kesuksesan sampai hari ini. Masya Allah, dibanggakan di hadapan orang. Itu kalau anak yang punya ilmu agama. Jadi penting ya, jangan hanya skill, gitu ya, tapi bekali mereka ilmu agama. Ya. Investasi jangka panjang. Ketika kita masih hidup di dunia, kita akan dimuliakan oleh anak kita yang sukses, yang punya ilmu agama. Gitu. Tapi kalau tidak punya ilmu agama, masya Allah, ya, kita akan sia-sia. Saya mendengar cerita yang sangat miris di Kediri kejadian. Ya. Ada orang kaya. Dia berpesan kepada anak-anaknya, nah, bergaul sama orang itu harus diperhatikan. Dia memberikan keuntungan apa sama kita. Kalau tidak memberikan keuntungan, jangan bergaul sama dia. Jadi bicaranya bergaul itu untung rugi. Ternyata nasihat orang tua itu membekas di dalam pikiran dan hati anak-anaknya. Ketika bapaknya sudah tua, ibunya sudah tua, anak-anaknya tidak ada yang takut. Karena berpikirnya untung dan rugi. Apa untungnya saya memiliki orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa? Dibiarkan orang tuanya, tidak ada yang mau menjemput. Ini sudah tidak ada untungnya. Ngapain saya bergaul dengan orang yang tidak ada untungnya? Membekas dalam pikiran anak-anaknya. Orang tuanya sia-sia, nangis orang tuanya sampai meninggal dalam keadaan sengsara. Masya Allah. Itulah pentingnya ilmu agama. Ya, jadi bismillah ya. Kalaupun tidak mondok tidak apa-apa. Syukur-syukur mondok. Ya, syukur-syukur mondok. Masya Allah ya. Sekarang pesantren itu bagus-bagus Bu. Ya. Tidak hanya belajar ngaji. Kalau zaman saya mungkin hanya belajar ngaji. Zaman saya itu jangankan life skill yang namanya komputer, bahasa Inggris, zaman saya itu nggak ada. Ngaji tok murni, gitu ya. Bahkan ngajinya itu kalau dulu zaman saya itu bahasa Jawa. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja nggak ada. Alhamdulillah kabeh puji iku lillahi kabeh Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani ing alam kabeh. Dulu saya ngaji itu gitu. Itu cuma bahasa Jawa. Coba sekarang pesantren sudah bagus-bagus Bu. Masya Allah ya. Lulusan pesantren bisa jadi ahli robotik, itu sudah banyak sekarang itu. Lulusan pesantren jadi pakar kimia, gitu ya. Itu biasa sekarang. Pesantren sekarang sudah bagus-bagus. Kalaupun nggak pesantren, tetap bekali mereka ilmu agama. Tapi ada satu fenomena yang menurut saya perlu diperbaiki di masyarakat itu. Pada saat STK, pada saat SD, orang tua masih mengenalkan anaknya yang ada pelajaran agamanya. Anak-anaknya masih disuruh ngaji. Ketika SMP muncul, itu banyak ketika SMP muncul. Nah, begitu ya. Tidak terkondisikan belajar ngajinya. Akhirnya anaknya bergaul luas. Ketika satu ketika disuruh ngaji, ibunya nggak gaul, hari ini ngaji. Maka begitu ya. Wah, itu memberikan kalau ada anak kita jawab begitu ya. Bekali ilmu agama. Ya. Itu yang ketiga. Ya. Ya, begitu ya. Ya. Kemudian yang keempat, agar anak kita saleh dan salihah. Yang keempat, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti berdoa dan mendoakan mereka. Pengaruh doa orang tua itu sangat besar terhadap masa depan anak-anak. Doa
orang tua untuk masa depan anak itu sangat besar pengaruhnya. Ya, jangan disepelekan. Dan kita itu mendoakan anak-anak kita. Ya. Apa yang kita minta kepada Allah untuk anak-anak kita, sekali waktu, bahkan kalau bisa sering sampaikan kepada anak kita. Nah, Bapak Ibu selalu mendoakan kamu untuk masa depanmu, untuk kesuksesanmu. Kamu pengen jadi apa, nak? Aku pengen jadi dokter, Bu. Iya. Ibu selalu mendoakan kamu untuk jadi dokter. Semua cita-cita tercapai. Ibu harusnya disampaikan kepada mereka. Ya. Karena ada peristiwa terjadi. Ya. Manfaat dari doa yang sering disampaikan kepada anak-anak. Syekh Fahim Al-Kandari, ya, itu seorang syekh dari Kuwait kalau tidak salah. Hafidh Quran, pernah juga datang ke Indonesia kalau tidak salah. Syekh Fahim Al-Kandari pernah imami sholat, kemudian beliau lupa dengan bacaan ayat yang beliau baca. Ada terlewat, tidak lupa. Dia kemudian ada makmumnya yang membantu mengingatkan bacaannya. Makmumnya membaca ayat yang syekh itu lupa. Akhirnya syekh itu teringat, terbantu dengan bantuan jamaah itu. Nah, selesai sholat, syekhnya bertanya, tadi siapa yang membantu mengingatkan bacaan saya yang lupa? Jamaah yang angkat tangan ternyata siapa? Seorang kakek. Saya syekh. Kalau syekhnya bertanya, kakek hafal Al-Quran? Alhamdulillah saya hafal, syekh. Kalau syekhnya itu berbahasa basi mengatakan kakek pasti hafal Quran dari kecil. Ternyata jawabannya mengejutkan. Oh tidak, syekh. Jangan kalau menghafal. Saya baru belajar Al-Quran ketika usia saya sudah pensiun. Usia 60 tahun saya baru belajar baca Al-Quran. Setelah itu saya baru belajar menghafal. Syekhnya kaget. Wih, luar biasa. Terus rahasianya apa, kek? Kok bisa begitu? Kakek itu bercerita, saya mempunyai prasangka baik, kemungkinan besar yang menyebabkan Allah memberikan saya kemudahan menghafal Al-Quran adalah doa-doa kedua orang tua saya. Kalau saya bertanya, tolong ceritakan, kayak maksudnya gimana? Jadi ceritanya begini saja. Semenjak saya kecil, kedua orang tua saya itu setiap habis sholat selalu berdoa agar saya menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian orang tua saya juga sering mengatakan kepada saya, nah, Bapak Ibu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kamu itu jadi penghafal Al-Quran. Terus begitu. Sampai orang tua meninggal tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah, mendoakan saya agar saya menjadi penghafal Al-Quran. Padahal kata kakek itu, semenjak kecil saya tidak suka pelajaran agama. Jangankan menghafal Al-Quran, belajar membaca saja saya malas. Saya lebih suka pelajaran umum, bagaimana caranya cepat kerja, caranya cepat dapat uang. Tapi orang tua saya tidak pernah berhenti berdoa dan mendoakan saya agar menjadi penghafal Al-Quran. Nah, ketika saya sudah pensiun, semua kenikmatan dunia sudah saya dapatkan, saya mulai belajar agama. Ketika saya belajar agama, saya bertanya kepada ustaz apa yang harus saya lakukan? Saya baru mulai belajar. Ustaznya nanya, jadi sudah bisa baca Quran belum? Karena untuk sholat supaya diterima itu sudah bisa Al-Fatihah. Belum, Ustaz. Ya sudah, jadi mulai dari belajar baca Al-Quran. Sambil juga belajar kewajiban yang lain, belajar wudu, belajar sholat dan seterusnya. Ketika Ustaz itu mengatakan belajar Al-Quran, saya teringat doa-doa orang tua saya. Masya Allah, orang tua saya tidak pernah berhenti mendoakan saya agar saya menjadi penghafal Al-Quran. Akhirnya mulai detik itu kakek itu belajar membaca Al-Quran, setelah bisa belajar menghafal. Subhanallah, sampai hafal 30 juz. Kakek itu mengatakan, saya meyakini ini buah dari doa-doa orang tua saya. Artinya apa? Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, mendoakan anak kita. Jangan pengennya anak jenengan jadi apa, pengennya bagaimana, doakan terus, jangan pernah berhenti. Karena doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Doa itu pasti dikabulkan. Cuma kan bentuk pengabulan doa itu ada 3 ya. Pertama, diberikan apa yang diminta. Yang kedua, dihindarkan dari musibah yang senilai dengan apa yang diminta.
dan yang ketiga diberikan pahala di akhirat. Nah, yang pertama diberikan apa yang diminta, bisa jadi diberikan tidak lama atau saat itu juga, bisa jadi nanti sekalipun kita sudah tidak ada. Ya, seperti kakek itu, orang tuanya sudah nggak tahu, ya, tapi orang tuanya bisa menyaksikan di akhirat. Bahagia bagi anaknya akhir tempo hafal Al-Quran. Kita pernah membahas ya tentang perjalanan ruh setelah kematian. Ya. Orang yang sudah dikubur itu bisa melihat apa yang terjadi pada anak cucunya. Dia bisa bahagia, bisa menangis atas apa yang terjadi pada anak cucunya di dunia. Sekalipun mereka tidak bisa berinteraksi dengan kita. Ya. Nah, oleh karena itu jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti berdoa dan mendoakan anak kita. Ya, apapun keadaan anak kita saat ini belum menyenangkan, belum membahagiakan, tidak boleh berputus asa. Terus berdoa dan mendoakan mereka. Banyak kisah, banyak kejadian, gitu ya, yang tadinya anak-anak itu sangat buruk perilakunya, tapi di akhir hayatnya justru membahagiakan orang tuanya. Seperti yang sering saya ceritakan, seperti kasusnya UJ, ya, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, kecilnya nakal, gitu ya, kecilnya dipondokkan sama orang tua yang pondok ngaji, ketika remaja nakal. Nah sekarang beritanya anaknya juga, masya Allah ya, luar biasa, yang jadi artis itu kan, ciumnya anjing, kemudian pakai anjing, ya. Saya yakin ibunya tidak pernah berhenti berdoa dan mendoakan anaknya itu ya. Jadi kita harus husnuzon ya. Itu dijadikan pelajaran, bukan untuk dihujat, bukan untuk dibully, bukan untuk dicaci, karena itu tidak menutup kemungkinan terjadi dalam keluarga kita, gitu ya. Tidak boleh membuli dan mencaci hal seperti itu. Karena baik dan tidaknya orang itu bukan saat ini, tapi akhir hidupnya yang dilihat itu. Ya. Kita doakan terus, gitu ya. UJ itu dulu waktu kecil mondok saat remaja seperti narkoba, tapi ibunya tidak pernah berhenti berdoa dan mendoakan. Akhirnya di akhir hayatnya menjadi seorang ustaz, menjadi berdakwah. Dan kalau kita punya anak soleh dan solehah, maka pada saat kita meninggal mereka akan terus berdoa dan mendoakan kita. Ya. Jadi orang yang meninggal di alam barzakh itu, ya, kalau digambarkan itu seperti orang tua jompo di panti jompo, orang tua sudah sepuh di panti jompo, ya, ya. Ketika ada kabar paket dari anak cucu, menyambut dengan penuh gembira, ya, ya. Tapi kalau yang tidak mendapatkan paket, yang namun dia mengatakan begitu ya, ya, dia menunggu sumbangan dari orang. Begitu pula orang tua yang sudah meninggal menunggu doa kiriman anak cucunya. Kalau orang yang sudah meninggal rutin dikirimi doa oleh anak cucunya, maka dengan bahagia, dengan tenang dia menikmati kiriman doa itu. Pakai, alhamdulillah bahagia kan. Tapi yang tidak pernah mendapat kiriman doa dari anak cucunya, dia akan menunggu kiriman doa umum. Doa umum itu seperti apa? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu kan doa umum. Ketika kita membaca itu, yang dikubur, yang tidak dapat kiriman doa dari anak cucunya, rebutan doa itu untuk meringankan bebannya di alam kubur. Itu pentingnya punya anak soleh dan solehah. Baik, kembali lagi ke masalah utamanya. Jadi, yang kedua, lakukan amal yang berpotensi memberikan passive income pahala. Pertama, sedekah jariyah, wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Yang terakhir, gak apa-apa nambah ya, beberapa menit lagi sedikit saja ya. Yang terakhir, untuk merespon perintah Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 itu, ya. Yang terakhir adalah kita terus berusaha dan berdoa agar dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Berikhtiar dan berdoa agar dimatikan husnul khatimah. Kalau berdoa, ya tinggal berdoa. Ikhtiarnya bagaimana? Jadi begini, orang yang meninggal husnul khatimah itu ada cirinya. Ya. Minimal ada 2 cirinya. Nah, kita harus husnuzon kepada Allah bahwa kita akan dimatikan husnul khatimah. Caranya bagaimana? 2 ciri orang meninggal husnul khatimah itu harus kita penuhi. Ya. Apa ciri orang yang meninggal husnul khatimah? Pertama,
Terdapat dalam hadis Rasulullah riwayat Abu Dawud, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah berarti kita tuh harus berzikir ya, di sela-sela aktivitas kita, pada saat longgar, ketika tidak berinteraksi dengan orang, ketika tidak ngomong dengan manusia, berzikirlah. Sekalipun ya, zikirnya tidak perlu demonstratif gitu ya. Subhanallah, kalau tamu, subhanallah, subhanallah, tidak harus begitu juga, gitu, biasa aja. Tapi kalau ada yang melakukan seperti itu, kita nggak boleh usir, biarkan saja, suka-suka dia, tangan-tangan dia, mulut-mulut dia, gitu ya. Nggak boleh rewel. Kalau ada yang demonstratif saat berzikir, ya biarkan saja. Kita masalah demonstratif itu urusan hati. Bisa jadi dia yang demonstratif, hatinya memang betul-betul fokus kepada Allah, kan begitu. Ya, berzikirlah. Karena salah satu ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ketika ucapan terakhirnya adalah zikrullah, berzikir pada Allah. Yang kedua, indikator orang husnul khotimah terdapat juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Rasul bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan membuat orang itu beramal. Para sahabat bertanya, maksudnya gimana Allah membuat orang itu beramal? Kata Rasulullah, Allah akan memberikan taufik kepada orang itu. Memberikan taufik itu artinya memberikan kemudahan. Allah akan memberikan taufik kepada orang itu untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal. Jadi kalau orang dikehendaki baik oleh Allah, meninggal dalam kata husnul khotimah, husnul itu kan artinya baik, khotimah itu artinya akhir hidupnya baik. Kalau Allah menghendaki orang itu akhir hidupnya baik, maka Allah akan memudahkan orang itu beramal soleh sebelum dia meninggal. Berarti kita harus husnudzon, positif thinking kepada Allah. Allah menghendaki kita husnul khotimah. Caranya apa? Buktikan. Dua ciri itu kita munculkan dalam diri kita, banyak berzikir kepada Allah, dan yang kedua banyak beramal soleh. Karena orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Dia kebiasaannya apa? Maka dia akan dimatikan dengan kebiasaannya itu. Jadi biasakan berzikir dan beramal soleh. Time is over. Waktunya sudah lebih, ya, cukup. Any question so far? Ada pertanyaan sampai hari ini? Oke, kriteria asal amalan tadi kan ikhlas dalam berniat biasa. Pertanyaannya, apakah boleh kita bersedekah dengan tujuan tertentu? Contohnya, misal anak saya mau ujian akhir sekolah. Nah, kita bersedekah tujuannya agar anak kita dimudahkan dalam menjalani ujian akhir sekolah. Yang pertama, yang kedua, misal gini, kita di suatu saat kita diberi makanan oleh saudara. Ternyata di satu saat ketika kita tahu makanan itu dapatnya dari yang tidak halal. Nah, mungkin dari entah lotre atau apa biasa. Nah, foto itu kita bagaimana cara kita untuk membersihkan diri kita dari barang yang sudah terlanjur kita makan. Iya. Baik. Yang pertama, para ulama menjelaskan ikhlas itu ada 3 level, 3 tingkatan. Level yang paling tinggi, ketika melakukan kebaikan, tidak ada motivasi, orientasi, tendensi apapun kecuali hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Jadi kok rajin banget ibadah dong, biar Allah ridho. Karena ibadah itu perintah Allah. Ya. Jadi murni hanya ingin mendapatkan itu dari Allah. Itu level tertinggi. Tidak ada keinginan apapun, keinginan cuma satu, Allah ridho. Ya. Yang kedua, ikhlas level yang kedua itu beramal, melakukan kebaikan, motivasinya supaya masuk surga, meninggalkan dosa, motivasinya supaya tidak masuk neraka.
rajinkan kau ibadah ben kebu swarga. Ya. Berarti bukan karena Allah dong, motivasi karena masuk surga. Nah, itu masih kategori ikhlas. Ya, level 2. Level terakhir yang paling rendah, ya, termasuk saya di dalamnya. Nah, begitu ya. Ikhlas itu ketika melakukan kebaikan, motivasinya ingin mendapatkan balasan dunia. Tapi mendapatkan balasan dunia itu kepada Allah berharapnya, bukan kepada manusia. Ya seperti itu. Jangan kau ngaji surat duha, kok tumben ada apa? Biar rezekinya lancar. Kan begitu ya? Jangan ngaji duha ngapain? Biar rezekinya lancar. Berarti itu kan dunia motivasinya. Ngapain jadi sedekah? Ini anak saya mau ujian, mudah-mudahan dengan sedekah yang saya keluarkan Allah berikan kesuksesan untuk anak saya. Itu motivasi dunia. Itu ikhlas level 3. Masih kategori ikhlas. Karena motivasi niat dan keinginan balasannya itu dari Allah. Lama dari ikhlas itu kan ria. Kalau ria itu kan minta balasannya dari manusia. Anak saya mau ujian. Loh, jadi kan anaknya mau ujian, kok bawa parcel untuk pengujinya maksudnya apa? Ya, biar diloloskan. Nah, berarti kan dia berharap balasan dari manusia. Nah, ini nggak boleh. Ya. Tapi kalau berharapnya, selama berharapnya masih kepada Allah, masih kategori ikhlas. Nah, ini tiga-tiganya benar, tidak ada yang sama, gitu ya. Tergantung tingkat keimanan kita. Soalnya ada juga yang mengatakan, gak usah Ustaz diniati karena dunia, itu kan bonus nanti sendirinya akan diberikan. Ya monggo, itu tingkat keimanan masalahnya. Kalau kita orang awam, kan masih butuh motivasi. Ya. Orang awam itu masih butuh iming-iming, ya. Manfaatnya apa? Apa yang kita dapatkan? Kan begitu. Tidak apa-apa. Karena Allah sendiri seringkali memotivasi kita untuk beramal dengan iming-iming balasan dunia. Contoh dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Di situ ada perintah dari Allah agar kita memperbanyak istighfar. Ya. Ternyata apa? Allah masih iming-iming, gitu ya, janji-janji manis ya, dari Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan beristighfarlah, mohon ampunan kepada Allah, karena Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun. Terus Allah masih iming-iming, yursilis sama ka'alaikum bidrar. Kalau kamu nanti beristighfar, Allah akan turunkan hujan dari langit untuk kalian. Kalau yang kedua kata Allah, wa yumditkum bi amwalin wa banina. Kalau kamu mau beristighfar, Allah perbanyak harta dan perbanyak anak untuk kalian. Ini kan motivasi. Iming-iming dari Allah. Ayo dan beristighfar supaya rezekinya lancar, supaya anaknya soleh-solehah dan seterusnya. Ya, tidak apa-apa. Ya, selama motivasinya atau harapannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya pernah dengar, ada orang tidak punya anak, dinasihati sama Ustaz, tebus anakku dengan sedekah. Gitu ya. Bagaimana caranya Ustaz? Kamu hitung kebutuhan seorang wanita ketika hamil, mulai dari hamil pertama sampai hamil bulan ke-9, itu butuh uangnya berapa? Untuk beli vitamin, beli minyak ikan, beli ini itu segala macam, biar bayinya normal, sehat, ibunya kuat dan seterusnya. Ya. Dihitung bulan pertama sampai bulan ke-9 berapa? Kemudian biaya melahirkan total berapa? Di total kamu sedekah 10%-nya. Nah, ketika bersedekah, bismillah diniati, ya Allah, saya sedekah agar Engkau memberikan anak untuk saya. Nah, itu banyak yang bisa begitu, gitu ya. Mohon maaf, saya jadi saya gampang nangis sebetulnya, ya. Saya gampang nangis, ya. Saya bercerita kisah nyata masalahnya, ya. Adik kandung saya sendiri, 9 tahun menikah belum dikasih anak oleh Allah. Tapi akhirnya tahun lalu diberi anak oleh Allah setelah 9 tahun penantian yang panjang. Masya Allah. Apa yang dia lakukan? Peristiwanya melibatkan saya melakukan kesalahan dalam pandangan saya. Mohon maaf, dulu saya itu agen asuransi. Ya, dulu saya jaga asuransi syariah. Gitu ya. Adik saya itu asuransi sama saya. Setelah 10 tahun ternyata uangnya berkurang banyak.
Padahal dulu saya ketika presentasi nanti uangnya menjadi sekian. Saya juga ketipu sama perusahaannya, kan begitu ya. Nanti kamu dapat sekian. Ternyata setelah 10 tahun cuma separuhnya uang dia dapatkan. Kemudian adik saya ngomong, Mas, ini sebetulnya saya itu niatnya untuk umroh berdua sama istri saya. Ya, kalau uangnya sudah balik, saya mau umroh dengan istri saya. Kemudian nanti saya berdoa di hadapan Ka'bah agar kami diangkat oleh Allah. Kata adik saya gitu, agar kami diberi anak oleh Allah. Saya mau berdoa di hadapan Ka'bah. Ternyata uangnya tidak cukup. Ya. Tapi luar biasanya adik saya mengatakan kalimat ini yang membuat Allah mengabulkan doanya. Dia mengatakan, tapi ya sudah tidak apa-apa, ini barangkali memang takdir Allah. Uang yang hilang saya akan sedekah. Masya Allah. Uang yang hilang yang tidak kembali dari asuransi itu bismillah saya akan sedekah. Mudah-mudahan Allah hidup. Subhanallah. Dia tidak jadi umroh gara-gara uangnya tidak cukup, tapi Allah kabulkan keinginannya. Istrinya hamil setelah itu. Masya Allah. Istrinya hamil setelah itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Setelah 9 tahun penantian yang panjang. Gitu ya. Saya cerita itu kok awalnya bagaimana itu? Oh, ambil sedekah ya, yang niatnya dunia. Oh iya, Masya Allah ya. Yaitu, adik saya sedekah ya, niatnya supaya diberi anak oleh Allah. Tidak apa-apa, selama itu minta kepada Allah. Iya, adik saya kehilangan uang banyak dari asuransi yang dia ikuti, akhirnya kakaknya sendiri kan dia mau menggugat dia suka kan begitu ya. Tapi dia mengikhlaskan, kemudian dia sedekah. Umrohnya nggak jadi, tapi tujuan umrohnya agar berdoa kepada Allah dan berkata diberi anak, Allah kabulkan punya anak. Ya, bismillah sedekah, motivasinya dunia, tapi mintanya tetap kepada Allah. Makanya para ulama itu masih menganggap itu masih kategori ikhlas. Sekalipun ikhlas level yang ketiga, begitu ya, tidak apa-apa. Ya, bagaimana? Terus yang kedua, ya. Rasulullah SAW biasa menerima, gitu ya, biasa menerima hadiah dari orang kafir. Artinya, Rasul pasti tahu orang kafir itu dalam mencari rezekinya bisa jadi banyak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, tidak apa-apa, gitu ya. Nah, sumber harus halal itu ketika kita yang mencari sumbernya, nyari uangnya untuk membelinya, kan begitu ya. Tapi kalau pemberian orang, kan gitu ya. Selama wujud makanannya halal, pemberiannya itu wujud halal, sumbernya dari mana itu urusan dia. Kan begitu ya, itu urusan dia. Ya kita terima untuk menjaga hubungan silaturahim. Jangan sampai aku kayak aku ngerti untuk ngerti, aku. Wah itu bahaya, pecah saudara. Kalau jenengan masih tidak yakin, tidak mau memakannya, tidak apa-apa. Terima dulu dengan sukacita. Alhamdulillah, Masya Allah. Jenengan masih ingin sama saya semua sangat. Nah gitu ya. Saya suka dengan pemberian jenengan. Setelah itu berikan pada orang lain. Nah, seumpama kan gitu ya. Kalau kita tidak mau. Oke, baik. Time is for quiz. Nah, waktunya quiz. Ada 2 buku yang bisa itu untuk 2 orang ya. Apa 1 orang? 2 orang, baik. Ya. Pertanyaan pertama. Bacakan ayat Al-Hasyr ayat 18. Apa? Ayo, dimani, coba. Al-Hasyr ayat 18 tadi yang menjadi sumber inspirasi materi kita pagi ini. Sinten, jika nggak ada mawas, monggo. Gak ada yang berani? Gak boleh, saya ganti pertanyaannya. Oh, ada yang berani? Monggo. Jin, kenapa? Dia mau? Berarti teriak.
Alhamdulillah. Nanti habis ini maju mendapatkan hadiahnya. Satu lagi tips membantu anak soleh. Ayo. J, tengah jam. Memberikan makanan yang halal Ye. dalam prosesnya maupun cara mencarinya. Ye. Kemudian orang tuanya mencintai orang yang soleh. Ye. Kemudian memberikan pendidikan agama. Ye. Once more. Satu lagi. Ayo. Ya, apa benar? Once again. Selalu mendoakan orang tua. No. Yang pengen Selalu sholat. mendoakan supaya bisa menjadi anak yang soleh. Nah, ya betul. Kan mau anak yang soleh, bukan orang tua ya. Oke. Oke, cukup. Baik, ini saja video teman-teman bisa sampaikan, mudah ada manfaatnya. Kurang biasa maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا